Demokrasi. Demokrasi itu sila keempat itu menjamin partisipasi politik warga negara. Dia memiliki hak politik, hak untuk dipilih atau hak untuk memilih. Itu tertuang dalam hak asasi manusia, itu hak politik. Hak politik berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, ini hak memilih ini. Dan juga hak untuk dipilih, misalnya jadi caleg gitu. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Nah, musyawarah mufakat, kita harus bermusyawarah dong, mufakat, untuk menjamin satu keputusan yang sama. Tidak memaksakan kehendak. Nah, tidak memaksakan kehendak. Kita juga jangan memaksakan kehendak. Lalu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Kita rakyat, kita memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat di legislatif, DPR, DPD, dan MPR. Karena legislatiflah yang mewakili kita, mewakili rakyat untuk bersuara di pemerintahan. Sila keadilan sosial atau nilai keadilan ini. Nilai keadilan, seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan melindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima, mengamalkan setiap warga negara untuk sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan bekerja keras. Mengembangkan sikap gotong royong bersama, yaitu juga adil. Terus melakukan perbuatan yang tidak merugikan, yaitu keadilan itu bersama, dan bekerja keras, tangguh. Kita harus sangat bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera ini. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak atas kewarganegaraan yang tertuang dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pernyataan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi dengan sahnya di mata hukum itu kita menjadi warga negara Indonesia. Apapun tuh orang Indonesia asli atau orang asing, turunan Cina, Arab, itu India, itu memang keturunan darah asing. Tapi kalau misalnya dia warga Indonesia, dia warga Indonesia di mata hukum. Dia adalah warga NKRI. Pasal 26 merupakan jaminan hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Tidak dapat dicabut lah, karena itu kan hak warga negara, haknya di warga negara Indonesia tentunya. Tak terlepas dia orang apa, Indonesia asli atau dia memiliki darah luar gitu. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. NKRI menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sesuai yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dia harus menjunjung tinggi hukum, dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum itu adalah penyeimbang hak dan kewajiban negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum. Nah, itu kewajibannya satu, yaitu menjunjung tinggi hukum. Kalau haknya itu kita mendapatkan perlindungan hukum. Hak atas pekerjaan dan penghidupan kita layak bagi kemanusiaan yang layak. Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Koperasi, Penanaman Modal, Pendidikan, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya, tujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak. Warga negara itu memperoleh kehidupan layak sesuai dengan kemanusiaannya, sesuai dengan pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan tentang kemanusiaan itu sendiri dalam sila kedua.
hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini adalah dasarnya bela negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga untuk menjadi sebuah kesatuan atau sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul tertuang dalam pasal 28 yang menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang tertuang dalam sila keempat kerakyatan. Kemerdekaan memeluk agama. Nah, pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang tertuang dalam sila pertama itu menjamin kebebasan memeluk agama dan tidak dipaksakan oleh orang-orang pemerintahan untuk memeluk satu agama, kecuali itu pemerintahan agama yang mengharuskan orang memeluk agama Islam. Misalnya pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam undang-undang dinyatakan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk ikut dalam ABRI, TNI atau TNI Polri, untuk ikut dalam ABRI itu mereka memiliki hak untuk masuk dalam kepolisian ataupun tentara untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Mereka berhak untuk itu. Karena sekarang ya, lihat sekarang banyak orang-orang yang ingin menjadi polisi, banyak orang yang mau menjadi tentara, tapi itu ngantri, susah. Dari pelosok negeri datang ke satu tempat untuk menjalankan pelatihan. Mereka berhak untuk itu, meskipun mereka orang tak mampu sekalipun. Ya kembali ke poin kemanusiaan itu juga. Mereka juga berhak. Hak mendapat pendidikan, hak berpendidikan. Salah satu tujuan NKRI tercermin dalam alinea keempat UUD 45. Pembukaan UUD yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu berpendidikan, hak berpendidikan. Karena saya lihat miris sekali banyak orang-orang di luar sana yang putus sekolah. Mereka tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Mereka tidak mempunyai fasilitas untuk berpendidikan. Nah, itu kendala pendidikan Indonesia sekarang. Ya karena itu, negara kita luas, terdiri dari beberapa pelosok-pelosok negeri, memiliki hak yang sama dalam berpendidikan. Sementara yang di luar-luaran sana, banyak orang yang tidak berpendidikan. Itu susahnya. Kebudayaan nasional, mengembangkan kebudayaan. Pasal 32 ayat 1 UUD menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di tengah zaman sekarang yang maju, yang modern, revolusi, zaman revolusi ini, kita juga berhak untuk mengembangkan kebudayaan kita. Misalnya ya dengan batik lah, atau dengan misalnya baju kurung. Ya kita harus memperkenalkan budaya kita juga. Dan juga makanan seperti nasi lemak pun ya kita harus memperkenalkan itu sebagai identitas kebudayaan Republik Indonesia di mata dunia, di mata globalisasi. Perekonomian nasional itu terdiri 5 ayat. Saya memberitahukan poin-poinnya saja. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, lalu cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai oleh negara.
Perekonomian nasionalis diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dalam bentuk kebersamaan. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Intinya apa? Kebersamaan, penguasaan oleh negara, yaitu adanya BUMN untuk menjadi badan usaha utama negara atau super holding dari seluruh perusahaan milik negara. Contoh seperti Temasek di Singapura yang memiliki beberapa unit usaha, misalnya PT Television Singapura, Mediacorp. Ya, begitu juga BUMN. BUMN itu kan sebuah holding yang menjalankan beberapa usaha-usaha pemerintah dalam asas kebersamaan, seperti koperasi lah misalnya. Kesejahteraan terdiri dari 4 pasal. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan ketentuan lebih lanjut lainnya. Itu saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja, soalnya jika membaca undang-undang itu pasti sudah panjang. Intinya adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, lalu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan atau pendidikan atau apalah yang lainnya itu ditanggung semua oleh negara, orang-orang yang tidak mampu. Contohnya di Jakarta, beberapa siswa di Jakarta menggunakan KJP untuk menunjang pembelajaran. Itu ya seperti ini kesejahteraan sosial ini. Pasal 34 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Itu semua tertulis dalam pasal 34 itu. Intinya satu, kesejahteraan sosial. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan pewujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kalau nilai praksis ini, itu sebenarnya adalah tindakan sehari-hari dari pengamalan kelima Pancasila itu. Sebenarnya tidak perlu diterangkan lagi, tidak perlu dijelaskan lagi, karena itu kan sudah kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah tahu. Jadi tidak terlalu perlu diterangkan lagi kalau misalnya untuk ini, karena ya sudah dituangkan dalam setiap kehidupan di sekolah dimanapun itu. Ya nilai praksis ini terutama itu adalah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan, dan juga hal nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan yang ada sesuai perkembangan zaman, sehingga Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Pancasila itu ideologi yang sangat terbuka dengan perkembangan zaman, dengan era modernisasi. Jadi nilai praksis itu disesuaikan dengan masa-masa modernisasi ini. Terima kasih telah melihat presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nama saya Berik Eta Nathaniel. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati.